Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, di mana tutorial ini agak sedikit berbeda dengan tutorial yang sebelumnya saya buat. Di mana tutorial yang saya buat sebelumnya itu adalah pembahasan project yang saya buat sendiri. Tapi kali ini dalam video ini saya akan membahas bagaimana cara penyelesaian sebuah paket soal UKK, di mana paket soal UKK yang saya bahas kali ini adalah paket UKK yang membahas tentang bagaimana cara membangun sebuah jaringan internet gateway, membangun jaringan hotspot beserta manajemen bandwidth untuk setiap user hotspotnya, kemudian membahas tentang bagaimana cara konfigurasi VLAN. Nah, kali ini saya akan menggunakan router RB931 sebagai router utama dan menggunakan RB260 sebagai switch yang akan memberikan akses VLAN kepada si klien. Nah, untuk konfigurasinya seperti apa? Kita langsung saja ke videonya. Oke, perhatikan di depan saya ini sudah ada RB931 dan sudah ada RB260GS. Nah, router 931 ini saya akan gunakan sebagai router utama seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di mana nantinya header satunya akan terhubung langsung ke internet, sedangkan header 2-nya adalah sebagai port trunking yang akan dihubungkan ke switch atau RB260GS. Nah, dan nantinya saya akan mengkonfigurasi beberapa settingan yang sudah sesuai dengan permintaan dari sebuah soal yang akan dibahas kali ini. Nah, untuk topologi seperti pada komputer saya, nantinya saya akan munculkan pada komputer saya akan membuat dulu topologi fisiknya seperti apa. Oke, ini sudah saya pasang header satunya sudah saya sambungkan ke internet. Kemudian header 2-nya ini akan saya sambungkan ke switch yang akan saya jadikan switch manageable, yaitu RB260GS ya. Jadi saya menggunakan RB260GS. Nah, terus untuk mengkonfigurasi router, saya akan gunakan kabel LAN yang terhubung ke komputer saya. Nah, di sini untuk konfigurasinya saya menggunakan atau saya melalui port header 3 yang masih kosong. Jadi header 3-nya saya pasang langsung agar dapat terhubung ke komputer yang saya gunakan. Nah, baiklah, sekarang kita akan lihat dulu topologi dari pembahasan kali ini. Nah, topologi untuk pembahasan kali ini kurang lebih seperti ini. Jadi topologinya seperti ini, di mana di sini ada simbol untuk internet, kemudian di sini ada router RB931 sebagai router induk, kemudian ada switch RB260GS. Nah, dengan topologi sebenarnya menggunakan 3 klien, karena di mana nantinya pada switch itu untuk port 2 dengan 3-nya itu sebagai akses VLAN untuk VLAN 10, dan sedangkan untuk header 4-nya itu sebagai akses VLAN untuk VLAN 20. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Kita langsung saja. Tapi sebelumnya kita lihat dulu seperti apa permintaan dari konfigurasi yang ada di dalam ini.
seperti bagaimana IP yang digunakan, seperti apa IP yang digunakan. Nah, di sini kita diperintahkan untuk konfigurasi VLAN ya, pada header 2-nya. Nah, jadi selain VLAN ini nantinya kita juga akan membuat yang namanya Internet Gateway. Jadi Internet Gateway yang akan duluan kita buat ya. Terlebih dahulu kita akan membuat Internet Gateway-nya. Nah, baiklah, saya akan buat dulu Internet Gateway-nya. Saya akan masuk di Winbox seperti ini. Saya masuk menggunakan MAC address karena memang router yang saya gunakan itu masih dalam keadaan kosong. Nah, selanjutnya saya membuat Internet Gateway, di mana Internet Gateway yang saya buat kali ini itu saya gunakan cara cepat lagi, yaitu menggunakan DHCP client. Jadi saya masuk ke IP, kemudian DHCP client. Di sini saya tambahkan konfigurasi, di mana interface-nya adalah interface yang menuju ke internet, yaitu header 1. Nah, untuk UsePeer DNS dan UsePeer NTP itu semuanya saya checklist. Kemudian untuk add default route-nya saya pilih yes. Tujuannya agar saya mendapatkan gateway secara otomatis. Nah, pada saat kita membuat yang namanya DHCP client ini, konfigurasinya tidak langsung berjalan. Jadi posisinya itu dalam keadaan disable. Silakan di enable dulu dengan cara mengklik interface-nya, kemudian klik checklist pada bagian atas. Nah, sehingga kita akan mendapatkan IP seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya untuk Internet Gateway, yaitu langsung saja ke DNS server, di mana di bagian DNS server kita hanya melakukan checklist pada allow remote request. Kemudian kita melakukan penyimpanan settingan dengan mengklik OK. Kenapa sampai saya hanya mengklik allow remote request? Dikarenakan DNS-nya sudah didapatkan secara otomatis dari internet. Terus saya akan membuat NAT, di mana NAT ini nantinya fungsinya agar routernya bisa membagi internet ke si klien. Nah, jadi saya buatkan NAT-nya. Jadi masuk di IP firewall NAT. Kemudian untuk chain-nya adalah SRC NAT. Out interface-nya adalah header 1 dan action-nya adalah masquerade. Nah, terus di OK. Sebenarnya sampai di sini koneksi internet itu yang menuju ke router kita sudah bisa digunakan. Sekarang saya tes dulu untuk ping ke Google-nya. Ping www.google.co.id. Nah, oke, di sini sudah reply, berarti sudah selesai untuk internet gateway-nya. Sekarang saya akan masuk ke pembahasan inti dari inti dari project ini. Nah, kita mengkonfigurasi VLAN. Cara mengkonfigurasi VLAN, silakan masuk ke menu interface. Kemudian kita klik tanda panah yang berada di samping tanda plus atau simbol plus. Kita tinggal pilih di sini VLAN. Kemudian kita sesuaikan dengan VLAN ID yang ada pada topologi tadi, yaitu 10. Nah, ini adalah VLAN. Untuk namanya kita bisa gunakan VLAN 1, ID-nya 10. Boleh kita buat kayak gitu. Tapi kali ini saya akan samakan. Saya gunakan VLAN 10, ID-nya adalah 10. Sedangkan interface-nya atau trunking interface-nya, nah, jadi interface ini adalah interface trunking dari VLAN ini. Nah, kita pilih interface yang terhubung langsung ke si switch. Kalau sudah, tinggal kita OK. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk VLAN 20-nya. Oke, dengan ID 20. Sedangkan interface-nya itu juga kita sesuaikan, yaitu VLAN 10. Interface-nya kita sesuaikan juga, yaitu header 2. Nah, maka
di bawah interface header 2 ini sudah ada dua interface, yaitu interface VLAN 10 dengan VLAN 20. Nah, sampai di sini konfigurasi untuk interface VLAN pada router induk itu sudah selesai, atau router utamanya sudah selesai. Tinggal memasukkan yang namanya IP address, di mana sesuai dengan permintaan dari pembahasan soal ini adalah di sini VLAN 10 atau VLAN satunya itu memiliki IP 192.168.40.1/24. Sedangkan yang VLAN 2-nya atau tadi saya gunakan adalah VLAN 20, yaitu 60.1. Nah, di sini ada sedikit kekeliruan, saya akan perbaiki dulu. Nah, jadi saya perbaiki dulu di sini. Oke, jadi seperti inilah IP yang digunakan, di mana nanti rank IP-nya juga dibatasi, hanya IP 40 untuk VLAN 10-nya hanya 40.10 sampai 40.50. Nah, kalau yang untuk VLAN 2-nya atau yang 20 tadi saya gunakan yaitu 60.10 sampai 60.50. Ini untuk rank DHCP servernya. Jadi kita akan buat lagi DHCP servernya di sini. Oke, bukan DHCP servernya ya, kita buat IP address-nya dulu. Kita masuk ke menu IP address, tambahkan, di mana IP-nya 192.168.40.1/24 dengan interface-nya adalah VLAN 10, atau di soal tadi dia mintanya VLAN 1 ya. Terus saya tambahkan lagi 192.168.1/24, ini adalah VLAN 20. Nah, di sini sudah masuk IP-nya. Saya tinggal membuat yang namanya konfigurasi DHCP server pada VLAN ini. Saya masuk ke sini ke IP, terus saya pilih DHCP server. Nah, saya akan buat dengan menekan DHCP setup, terus pilih interface-nya. Pertama VLAN 10, next, next, next. Kemudian berhenti pada address to give out. Di sini sesuai dengan permintaan tadi 40.10 sampai 40.50. Setelah itu next, kemudian next lagi, next, dan oke. Nah, untuk VLAN 10-nya sudah, sekarang VLAN 20-nya. Nah, kita pilih VLAN 20, terus next, 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 sama, berhenti pada bagian address to give out. Di sini kita rubah menjadi 10, sedangkan di sini kita rubah menjadi 50. Terus kita next, next lagi, next, dan oke. Nah, selesai untuk konfigurasi yang dibutuhkan oleh si VLAN. Nah, jadi selesai. Sekarang kita akan menyeting VLAN yang ada di switch-nya. Jadi kita akan menyeting VLAN yang ada di switch-nya, dimana untuk sementara saya akan keluarkan dulu Winbox dari router utama ini. Nah, kabelnya yang di header 3 dari router utama ini saya pindahkan ke interface header 5 yang dimiliki oleh si switch-nya. Nah, sehingga saya akan mengkonfigurasi menggunakan menggunakan port 5. Nah, kali ini berbeda cara konfigurasi switch-nya dengan router tadi. Nah, kali ini untuk switch itu kita harus menyeting menggunakan web browser. Makanya di sini saya akan mengganti IP sesuai IP standar yang dimiliki oleh switch ini. Jadi kalau Mikrotik itu IP standarnya adalah 192.168.88.1 ya. Tapi ya, jadi 88.1. Maka dari itu pada bagian ini saya kasih di sini adalah 88.2. Kemudian netmax-nya adalah 255.255.255.0, gateway-nya adalah 192.168.88.1. Nah, 88.1 ini adalah IP-nya si switch. Nah, ini saya oke.
terus saya oke lagi. Oke, ini sudah muncul. Oke, untuk menjaga kelancaran konfigurasi di sini saya memiliki satu interface VirtualBox, saya disable dulu. Nah, ini saya minimize, terus saya buka web browsernya. Nah, pada bagian web browser ini saya tuliskan IP defaultnya si switch. Kemudian saya enter, nanti akan masuk seperti ini. Kita tinggal tuliskan user defaultnya yaitu admin, tanpa menuliskan password, langsung di sign in aja. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kita langsung masuk ke bagian VLAN. Nah, di mana di bagian VLAN ini kita hanya mengkonfigurasi bagian port yang digunakan saja. Contoh di sini untuk port rankingnya adalah header 1. Di sini saya pilih enable. Terus ini saya pilih stretch. Kemudian ini lagi untuk port 3-nya stretch dan port 4-nya juga stretch. Nah, untuk default VLAN ID-nya saya sesuaikan sesuai dengan permintaan tadi yang ada di pembahasan soal, yaitu perhatikan di sini permintaannya adalah port 1 terhubung ke WiFi router board pada jadi port 1 terhubung ke WiFi router board dan difungsikan sebagai trunking port. Sedangkan port 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1 atau tadi yang saya gunakan adalah VLAN 10. Jadi saya rubah menjadi VLAN 10 tadinya ya. Sedangkan ini saya rubah menjadi VLAN 20. Nah, jadi port 2 dengan 3 itu jadi VLAN 10. Maka di sini saya akan rubah ini VLAN 10, kemudian ini VLAN ID-nya 10, sedangkan yang ini VLAN ID-nya adalah 20. Jadi setelah seperti ini, saya langsung simpan, apply seperti ini. Kemudian saya akan buat VLANs-nya di bagian VLANs. Nah, di sini kita tambahkan dengan klik open sebanyak 3 kali berarti ya. Oke, bukan sebanyak 3 kali, tapi sebanyak jumlah dari VLAN ID. Jadi ini terlalu kelebihan, saya kurangi 1. Jadi di sini yang pertama adalah VLAN 10, terus di bawah ini VLAN 20. Nah, di mana pada port 1 ini saya gunakan adalah add if missing. Di sini juga adalah add if missing. Untuk bagian VLAN 10 dengan 20 itu port 1-nya adalah add if missing semua ya. Ini dikarenakan port 1 ini adalah trunking port. Sedangkan untuk port 2-nya untuk pada baris ID atau VLAN ID 10 ini saya ganti menjadi always strip. Kemudian untuk header 3-nya always strip di VLAN ID 10 juga, karena kedua port ini memiliki VLAN ID yang sama. Sedangkan port 4-nya yang saya gunakan adalah VLAN 20 untuk posisi always strip-nya. Setelah seperti ini tinggal di apply all. Nah, untuk konfigurasi VLAN seperti itu pada bagian switch-nya. Sekarang kita tinggal uji saja apakah VLAN-nya berjalan atau tidak. Jika VLAN-nya berjalan, maka seharusnya komputer saya akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, di sini saya keluarkan dulu web browser-nya. Saya akan coba pindahkan kabel yang tadinya saya gunakan untuk mengkonfigurasi melalui header 5, saya akan coba pindahkan ke header 2 dari switch ini. Apakah komputer saya akan menerima IP secara otomatis atau tidak? Nah, syaratnya kita harus menghilangkan dulu IP yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Nah, ini kita opt-in-kan semua. Harusnya jika berhasil, maka di sini saya akan mendapatkan IP otomatis
di mana IP tersebut mendapatkan 192.168.40. Sekian. Nah, di sini saya mendapatkan 50. Nah, berarti VLAN-nya sudah berjalan, terus DHCP servernya sudah berjalan. Sekarang saya pindah lagi ke interface yang Eder 3. Saya akan coba apakah saya mendapatkan IP lagi. Oke, ternyata saya juga mendapatkan IP, dan IP saya dapatkan itu sama. Karena kenapa? Karena komputer saya sudah terdaftar pada DHCP list yang ada di router utama. Nah, sedangkan untuk pengujian VLAN 20, kita lihat harusnya saya mendapatkan IP 60 titik sekian. Coba saya lihat. Oke, ternyata benar. Di sini saya sudah mendapatkan IP 60 sekian ya. Jadi 60 sekian. Di sini saya akan coba browsing. Apakah saya bisa browsing atau tidak? Nah, saya akan coba browsing www.google.com ya. Saya akan uji bandwidthnya n.com. Nah, oke, ini menunggu sebentar. Oke, sambil menunggu kita akan lihat lagi konfigurasi selanjutnya apa. Kita akan lihat di pembahasan soal. Ternyata di sini kita disuruh membuat hotspot. Nah, di mana IP yang akan kita gunakan sebagai hotspot adalah 192.168.20.1. Nah, terus kita diperintahkan untuk membuat SSID. Di sini kan SSID-nya seperti ini. Cuma masalahnya di sini kita disuruhnya membuat hotspot, tapi disuruh juga memberikan password. Nah, ini pada soal yang kali ini ya, yang saya bahas. Nah, saya akan abaikan password yang ini. Kenapa? Karena kalau menggunakan yang namanya hotspot, berarti autentikasi untuk login bukan menggunakan password dari wifi-nya langsung, melainkan passwordnya itu berasal dari hotspotnya. Nah, jadi seperti itu. Di sini saya akan setting dulu routernya. Oke, saya akan setting routernya. Saya masuknya dari switch yang sudah saya konfigurasi tadi. Ini sudah bisa. Saya masuk dengan mengklik ini. Saya oke. Nah, jadi kalau VLAN-nya sudah berjalan, kita sudah bisa mengkonfigurasi router pada port yang sudah dikonfigurasi tadi. Itu kalau syaratnya VLAN-nya harus berhasil berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya saya akan buat IP dulu, di mana IP ini saya akan gunakan untuk hotspot. Berarti saya akan buatkan IP address sesuai dengan permintaan pada pembahasan soal tadi, 192.168.20.1/24. Interface-nya adalah WLAN 1. Oke. WLAN 1-nya kok warnanya merah? Nah, warna merah ini dikarenakan interface WLAN 1-nya masih dalam keadaan disable. Maka kita enablekan terlebih dahulu. Kemudian kita akan konfigurasi WLAN-nya. Jadi untuk WLAN tadi kita masuknya ke menu wireless ya. Jadi saya ulang, kita masuknya ke menu wireless. Nanti di sini ada WLAN 1 dalam keadaan disable seperti ini. Nanti kita enablekan dulu biar aktif. Terus kita konfigurasi, di mana yang kita konfigurasi adalah pada tab menu wireless-nya. Ini kita ganti menjadi AP bridge. Band-nya kita ganti menjadi BGN. Untuk frekuensi, karena ini hanya sekedar pembelajaran, maka saya gunakan yang frekuensi standar. Terus untuk SSID-nya saya gunakan adalah misal nama saya, atau enggak di sini saya kasih TKJ net ID seperti ini. Nah, kemudian
saya langsung oke. Jadi tadi yang seperti saya bilang, saya abaikan yang namanya pembuatan password pada konfigurasi ini, dikarenakan nanti password dari sini itu akan melalui hotspotnya, dan kemungkinan password yang diminta tadi adalah password untuk user awal dari hotspotnya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita buatkan hotspotnya. Untuk membuat hotspot, kita bisa masuk ke menu IP, kemudian klik menu hotspot. Di sini di bagian servers itu ada yang namanya hotspot setup. Silakan diklik saja. Kemudian pilih WLAN 1, kemudian next, next, next lagi. Oke, saya kembalikan dulu. Saya lihat dulu lagi soalnya, apakah ada rank IP yang diberikan. Oke, ternyata ada rank IP yang diberikan, yaitu 20.10 sampai 20.50. Nah, berarti di sini saya akan, tadi sudah saya kembalikan, di sini saya akan ganti jadi 10, sedangkan di belakang itu saya ganti menjadi 50. Oke, bukan 250 tapi 50. Saya next. Ini jika ada tulisan import order certificate, ini kita ganti menjadi non ya. Kemudian next. IP address SMTP-nya di next aja, tidak masalah. Untuk DNS servernya, karena tadi saya menggunakan DHCP client, maka biasanya tidak akan muncul DNS-nya di sini. Nah, caranya saya akan memasukkan secara manual 203.142.82.222. Terus yang di bawahnya ini saya copy saja kayak gini. Oke, di situ ada salah penulisan. Oke, ini ada salah penulisan. Saya kasih titik dulu. Saya copy. Ini saya gantikan 84. Nah, terus klik next. DNS name-nya misal, oke, di soal apakah ada DNS name? Oke, di sini ternyata DNS name-nya adalah portal smk.sca.id. Nah, saya copy, saya pastekan di sini. Jadi portal smk.sch.id. Next. Nah, ini yang dimaksud tadi. Password, kemungkinan password yang disebut di sini adalah password ini. Untuk yang pertama tadi 1 sampai 8 ini adalah password yang di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kemudian ini klik next. Oke. Maka hotspotnya sudah selesai. Tinggal pengujiannya seperti apa nantinya. Nah, tapi sebelumnya kita akan uji apakah hotspot ini berjalan. Saya akan uji hotspotnya menggunakan handphone saya. Ya, jadi saya menggunakan handphone saya untuk hotspotnya. Hanya untuk melihat tampilan logingnya saja ya. Nah, saya akan cari SSID yang sudah saya buat, yaitu tkj.net.id. Di sini sudah ada. Saya koneksikan. Nah, harusnya ketika saya koneksikan kayak gini akan muncul permintaan login. Nah, seperti ini. Oke. Akan muncul permintaan login seperti ini ya. Jadi akan muncul permintaan login seperti ini. Nah, tetapi kali ini pada bagian hotspot itu ternyata ada permintaan rubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot SMK bla 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 bla. Nah, saya akan buatkan contoh. Bagaimana cara mendapatkannya?
Oke. Jadi di sini pada bagian soal itu disuruh untuk merubah yang namanya tampilan hotspotnya sehingga ada tulisan selamat datang di hotspot SMK sekian sekian sekian. Nah, ini saya akan coba. Tadi di sini saya sudah download hotspotnya dari menu file. Kemudian di situ ada folder hotspot. Nah, di bagian folder hotspot ini saya akan buka seperti ini. Terus saya akan klik bagian login. Ini saya buka menggunakan boleh menggunakan notepad sih seharusnya. Jadi tidak perlu aplikasi yang rumit. Jadi notepad aja itu udah cukup. Nah, maka seperti ini tampilannya. Untuk programnya, sebelumnya saya akan lihat kembali tampilannya, yang mana saya akan berubah menjadi tulisan identitas sekolahnya. Nah, di sini ada please login into use the internet hotspot service. Saya akan cari tulisan itu, apakah tulisan itu ada di sini atau tidak. Ctrl F. Terus saya coba please. Saya find dulu please-nya dapat atau tidak. Oke. Di sini ada tertulis please log in to use the internet hotspot. Nah, di sini bagian ini saya akan rubah, misal kayak gini. Selamat datang. Oke, saya lihat dulu. Selamat datang di hotspot SMK misal SMK Maju Bersama misal. Kemudian ini langsung saya save saja. Oke, langsung saya save dengan menekan Ctrl S ya. Selanjutnya untuk tampilan login di sini, ini saya akan ini boleh dihapus atau juga tidak dihapus juga tidak masalah. Akan tetapi yang akan kita masukkan kembali yaitu yang hotspot ini tadi, ini harus kita rename terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Ini saya rename menjadi hotspot baru. Nah, setelah itu pada bagian ini saya drag and drop ke dalam inbox lagi seperti ini. Nah, maka secara otomatis akan muncul di bagian bawah hotspot baru. Nah, setelah itu saya tinggal mengkonfigurasi pada bagian hotspot. Nah, masih langsung masuk ke menu IP hotspot lagi. Nah, pada bagian menu IP hotspot, nah ini ada service profile. Di sini pada hotspot 1 ini saya klik kayak gini. Nanti ada di sini HTML directory. Silakan dipilih yang tadi namanya adalah hotspot baru kalau ditemukan. Nah, ternyata ada di sini hotspot baru. Kemudian saya oke. Nah, setelah itu saya akan coba lagi refresh pada HP saya seperti ini, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana di sini sudah ada tulisan selamat datang di hotspot SMK Maju Bersama. Jadi seperti itu. Nah, terus ada permintaan lagi dari hotspotnya, yaitu disuruh membuat user dengan manajemen bandwidth dan password yang sudah ditentukan. Pertama, kepala sekolah, passwordnya 123, kecepatannya adalah 512 kbps, guru 256 kbps, sedangkan siswa 128 kbps. Nah, cara konfigurasinya seperti apa? Yaitu silakan masuk dulu ke user profil. Jadi kita buat user profil dulu, karena manajemen bandwidthnya berada di user profil. Nah, sekarang kita akan buat
pada user profil, misal di sini saya akan buat kepala sekolah. Terus share usernya saya hanya kasih satu saja. Terus limitnya sesuai dengan yang diberikan tadi, yaitu 512 MB kbps per 512 kbps. Nah, terus saya oke, di sini tidak mau ya. Jadi KB sini KB. Nah, plot a new user, the profile user invalid limit, add new host. Oke, ini kalau tidak salah hanya satu saja. Oke, ternyata hanya satu saja ya, yaitu 512K. Itu berarti kbps. Terus saya buat lagi untuk guru, dimana misal gurunya saya kasih 5 orang saja wis yang pakai. Terus untuk user limit bandwidthnya adalah 256K per 256K. Terus saya oke. Kemudian untuk siswa, oke, tadi apakah ada penentuan share usernya atau tidak? Oke, penentuan share usernya sepertinya tidak ada. Nah, di sini saya akan buat untuk siswanya misal 10 orang. Kecepatannya adalah 128 K per 128K. Ini berarti namanya adalah siswa. Oke. Sekarang baru kita membuat namanya user. Nah, masuk ke bagian user, kita tambahkan untuk servisnya serversnya al. User pertama adalah kepala sekolah. Passwordnya tadi yang diminta 123. Default profilnya adalah kepala sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah gurunya. Guru, password guru tadi itu kalau tidak salah 456. Ini berarti menggunakan profil guru. Selebihnya untuk siswa. Siswa usernya adalah siswa. Terus 789. Nah, saya gunakan siswa 789. Terus defaultnya siswa. Dan kemudian saya oke. Nah, selesai konfigurasinya. Jadi semuanya sudah selesai konfigurasinya dari settingan awal sampai settingan akhir. Nah, sekarang kita tinggal menguji user-user yang ini. Nah, akan tetapi sebelum kita menguji user ini, ada baiknya pada bagian service profil. Ini pada bagian service profil ada file hsprof yang tadinya sudah kita setting untuk HTML directory-nya. Di sini ada menu login. Baiknya cookie-nya kita hilangkan. Nah, kenapa? Agar ketika orang itu melakukan logout, maka user tersebut statusnya logout. Nah, oke. Terus ini saya putuskan dulu jaringannya ke internet menggunakan kabel. Nah, jadi saya lepas. Di sini saya akan coba connect ke tkjnet ID. Nah, oke, kita lihat penampilannya. Oke, ini saya image. Oke, kita lihat penampilannya. Oke, penampilannya seperti ini yang saya rubah tadi. Ini adalah selamat datang di hotspot SMK Maju Bersama. Misal, kepala
sekolah. Passwordnya 123, kemudian connect. Nah, ini tidak usah di save ya, jadi dihilangkan saja. Nah, terus ini sudah connect. Sekarang saya akan coba entrave-nya kembali. Ini tadi entrave-nya harusnya kepala sekolah itu hanya mendapatkan kecepatan 512 kbps, tidak lebih dari 512. Kalaupun lebih paling hanya lebih sedikit doang, tidak bakalan lebih banyak. Nah, jadi pengujian bandwidth yang sudah kita buat itu menggunakan situs yang bisa memberikan namanya speed test ya. Oke, di sini ternyata tidak mau terkoneksi ya. Apakah karena jaringannya sangat kecil atau bagaimana? Tapi memang untuk fasilitas seperti itu sangat kecil ya. Nah, jadi sangat kecil. Untuk manajemen bandwidthnya 512 itu kecepatannya sangat kecil. Coba kita akan, oke, ini terbuka, tadi tidak mau terbuka. Sekarang ini terbuka. Saya akan coba start. Harusnya tidak bakalan sampai 1 mega. Tapi kalau ini error lagi, memang sudah seperti itu karena memang kecepatannya sangat kecil ya. Nah, kecepatannya hanya sekitar segini. 0,3, 0,4, 0,5. Nah, itu sama dengan 512 kbps. Nah, jadi seperti itu. Nah, download uploadnya dia dapatkan hanya sekitar itu. Jadi seharusnya siswa dan yang lainnya tadi, guru juga mendapatkan manajemen bandwidth dengan kecepatan yang sudah kita tentukan tadi. Nah, oke, agar tidak ada yang kelewatan, saya lihat dulu apakah semuanya sudah. Tadi internet gateway sudah. VLAN juga sudah berjalan dengan DHCP-nya. Kemudian untuk WLAN-nya juga sudah. Alamat login-nya ini juga sudah. Penggantian identitasnya juga sudah. Untuk manajemen bandwidth-nya sudah. Dan bagian 2 ini juga semuanya sudah. Berarti konfigurasi kali ini itu sudah selesai. Pembahasannya seperti itu, lebih dan kurangnya. Jadi di pembahasan kali ini pada soal UKK kali ini itu seperti itu cara penyelesaiannya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, baiklah, saya kira video kali ini cukup sekian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.